Oke teman-teman, hari ini saya tidak mancing karena cuaca di danau tidak bagus dan ikan juga cenderung tidak makan. Maka hari ini akan saya coba berbagi pengalaman mengenai pembuatan atau lebih tepatnya perakitan payung mancing yang sangat dibutuhkan di lapangan. Oke, langsung kita mulai aja. Bahan-bahan yang kita butuhkan, yang terutama paling penting adalah payung. Payung yang kita gunakan adalah payung yang dijual di pasaran. Jadi teman-teman bisa memilih sendiri payungnya. Kemudian yang nomor 2 adalah sambungan pralon, teman-teman. Sambungan pralon ini banyak juga dijual di toko material. Kemudian yang ketiga adalah kayu, teman-teman. Oke, mari kita bahas satu persatu. Jadi payung, sambungan pralon, dan kayu. Oke, pertama kita mulai dari payung. Untuk payung, teman-teman, syarat utama untuk payung, teman-teman bisa memilih payung yang kuat. Saya kebetulan kenal payung karena pernah ekspor payung, jadi saya tahu speknya. Pertama, teman-teman kalau mencari payung untuk payung mancing harus kuat. Pertama dilihat dari jerujinya, teman-teman. Jeruji di sini usahakan teman-teman dapat yang kuat, yang agak tebal. Kemudian nomor 2, tiangnya, teman-teman. Tiangnya itu diusahakan juga yang agak besar, jangan ambil yang ringkih. Dan kemudian yang ketiga, gagangnya, teman-teman. Gagang boleh dari plastik atau dari kayu. Dari kayu lebih baik. Namun gagangnya harus lurus seperti ini. Kalau di perpayungan, ini namanya, seingat saya ini namanya golop umbrella atau payung golop. Jadi bukan yang lain. Kemudian yang kedua, ukuran payung ini sudah maksimal. Jangan terlalu besar. Karena nanti akan menyusahkan pada waktu teman-teman diterjang angin, itu akan berantakan. Ini sudah paling besar. Ukuran payung yang di tangan saya sekarang ini adalah sudah termasuk paling besar. Yang penting badan kita bisa terlindungi dari matahari dan dari hujan. Oke, mengenai payung itu, jadi intinya payung teman-teman bisa pakai payung yang ada di rumah atau cari di pasar payungnya jenis yang seperti ini. Oke. Yang kedua adalah sambungan pralon. Sambungan pralon yang pakai drat, teman-teman. Sambungan pralon yang ada dratnya. Jadi istilahnya di pasaran yang satu jantan, satu betina. Ukurannya boleh 1 inci, boleh 1,5 inci. Kalau saya sendiri lebih cenderung pakai yang 1,5 inci supaya pas dengan ukuran gagang payung dan juga dengan ukuran kayu yang biasa kita temukan di lapangan. Ada catatan penting kalau teman-teman beli sambungan pralon, ada 2 warna. Menurut pengalaman saya, biasanya warna yang lebih gelap atau agak keabu-abuan itu lebih kuat dibanding yang pucat seperti ini. Saya tidak tahu mereknya, tetapi yang ini biasanya lebih mudah pecah. Oke, teman-teman nanti bisa cek di toko material, harganya tidak mahal, satu buah seingat saya cuma Rp5.000. Oke. Kemudian yang material yang ketiga, kayu. Kayu yang cocok dipakai, biasanya usahakan yang ringan, jangan yang terlalu berat, teman-teman. Nanti teman-teman susah bawanya, cukup yang ringan, bisa diambil dari gagang sapu, atau kalau teman-teman ketemu dengan tongkat pramuka anak-anak sekolah yang dibubut,
itu biasanya pas sekali. Di daerah saya sini agak susah carinya, jadi saya pakai gagang pacul. Gagang pacul yang ringan, itu yang saya gunakan. Jadi ini bahan yang ketiga dan yang terakhir. Oke, selanjutnya apa yang harus dilakukan adalah pertama, payung, ujung payung, kalau masih ada bentuk yang menonjol, teman-teman usahakan dikikis pakai parang, bisa. Kalau plastik pakai parang, kalau kayu lebih mudah lagi. Teman-teman sesuaikan ukurannya, biasanya pas dengan ukuran sambungan pralon dan bisa dimasukkan sedemikian rupa. Ini kuat teman-teman. Kalau teman-teman mau lem dengan lem plastik atau lem lainnya lebih bagus. Tapi saya sendiri tanpa lem biasanya saya cukup. Oke? Kemudian yang kedua, yang betina itu teman-teman disambung dengan ujung kayunya, dipaskan. Jadi disesuaikan ukurannya sehingga teman-teman tinggal memasukkan seperti ini. Kemudian ujungnya diusahakan dibuat agak runcing. Tidak perlu runcing sekali, agak runcing supaya teman-teman nanti memasang di lokasi lebih mudah untuk dipasang. Oke. Pertanyaannya, kenapa saya masih repot bikin payung seperti ini? Teman-teman, setahu saya tidak ada payung yang sepraktis ini. Kenapa? Karena nanti biasanya ini akan saya pukul ke tanah yang keras. Pukul dengan batu atau saya pukul dengan kayu. Payung lain setahu saya hanya pakai besi diinjek, atau ada yang coba bikin dari plastik, ditancapkannya di tanah lembek, itu tidak bisa teman-teman. Kita harus pukul sekeras-kerasnya, sampai mungkin dia masuk ke tanah yang padat, sekitar 10 cm, atau bahkan 15 cm. Sehingga dia kuat untuk menahan payung. Kemudian, ini alasan kenapa kita menggunakan sambungan pralon, jantan dan betina. Ini dia teman-teman. Kita akan sambungkan kedua pralon tadi jadi payung seperti ini. Oke? Ini dia yang saya maksud dengan judul tadi. Ini adalah payung termurah, karena kita hanya beli payung, bahkan bisa pakai payung yang ada di rumah. Kemudian bahan lainnya hanya sambungan pralon dan kayu yang teman-teman bisa temukan di mana aja. Oke, kemudian saya akan tunjukkan nanti di halaman rumah untuk cara pemasangan di lapangan. Oke, kita lihat cara pemasangan di lapangan. Oke teman-teman, langsung kita coba pasang kayunya seperti ini. Dan biasanya saya pukul dengan batu teman-teman. Sampai cukup dalam supaya tidak goyang kena angin. Kemudian payung akan saya pasang seperti ini. Dan siap digunakan. Oke teman-teman, seperti ini posisi saya mancing di lapangan, nyaman sekali. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang suka mancing liar, perjalanan jauh, sangat praktis teman-teman. Bisa dicantolkan seperti ini di tas pancing,
sama sekali tidak jadi beban karena ini ringan sekali. Oke teman-teman, kalau saya sendiri pakai 2 payung, satu untuk saya sendiri dan satu untuk kamera dan barang-barang. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dah.